Siapapun yang mau berkembang, siapapun yang mau mendevelop dirinya, siapapun yang mau karirnya lebih bagus lagi, PPA terbuka lebar. Di dunia yang identik dengan tekanan dan keputusan besar, ada sosok yang membuktikan bahwa kekuatan tidak selalu datang dari suara paling keras. Namanya Novia Anita Putri. Hampir 9 tahun, ia berdiri di tengah industri pertambangan. Bukan sekedar bertahan, tapi memimpin. Mbak di bagian apa? HCGA kak, katanya gitu kan. Atau FA? Bukan pak, saya di engineering. Wah engineering. Karena perempuan pun boleh berkarir gitu. Perempuan boleh berkembang, perempuan boleh berkarya. Apalagi kalau misalnya mau berangkat balik ke site nih, habis dari cuti itu biasanya mereka, mama mau kerja lagi ya gitu kan. Ini adalah cerita Novia Anita Putri. Dalam rangka Hari Kartini, seringkali kita mengingat satu nama, Kartini. Tapi ini bukan hanya sekedar perayaan Hari Kartini. Ini tentang perempuan, tentang keberanian, dan tentang sikap dia berani mengambil langkah, serta ruang yang diperjuangkan hingga saat ini. Di dalam dunia pertambangan, perempuan hadir tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tapi perempuan mengambil peran penting di dalamnya. Selamat datang di Viewpoint, melihat lebih luas, menggali lebih dalam bersama saya Eksa Yola. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber luar biasa dari PT Putra Perkasa Abadi. Kita perkenalkan, inilah Kak Novia. Halo. Kak Novia, ini seorang section head di engineering di PT Putra Perkasa Abadi. Nah, Kak Novia apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kak Novia, sobat tambang di rumah pasti penasaran nih ya. Betul. Ataupun sobat tambangnya di site, siapa sih sosok Kak Novia ini? Boleh Kak, dikasih kenal dulu. Oke. Halo sobat tambang semua, perkenalkan saya Novia Anita Putri. Saya sebagai Section Head Engineering di PT Putra Perkasa Abadi. Saat ini saya berada di site PT Bukit Asam di Muara Enim. Untuk peran saya sendiri sebagai posisi saya sebagai Section Head Engineering di sini adalah salah satunya yang pertama memastikan bahwa perencanaan itu telah dilakukan perencanaan untuk penambangan gitu ya Mbak, baik itu dari segi planningnya, baik dari segi sequence-nya, kemudian juga nanti bagaimana terhadap implementasinya di lapangan, apakah berjalan dengan sesuai dengan planningnya apa tidak gitu. Itu mungkin peran dan tanggung jawab saya sebagai Section Head Engineering gitu. Mbak Novia hadir sebagai seorang Section Head Engineering bersama saya saat ini. Mbak Novia, menjadi seorang Section Head ini bukan perjalanan yang mudah atau sebentar, atau perjalanan yang baru hadir kemarin sore ya Mbak ya? Betul sekali. Sudah berapa lama Mbak di dunia pertambangan? Di dunia pertambangan kurang lebih saya 9 tahun ya Mbak. Dari tahun 2017 itu pertama kali masuk kerja. Itu juga dari PPA langsung ya. Saya jadi dari awal bekerja di pertambangan sampai dengan sekarang saya bekerjanya di PT PPA gitu. Ini tadi 9 tahun menjalani kehidupan sebagai seorang karyawan PT Putra Perkasa Abadi. Ini kalau kesehariannya boleh tahu nggak sih Mbak, selain sebagai seorang Section Head Engineering, sebagai seorang ibu kah atau apa? Jadi kalau keseharian saya selain sebagai seorang pekerja Section Head, saya juga sebagai ibu rumah tangga, memang ibu dari 2 orang anak. Sangat berbeda jauh lah ya Mbak, dari yang awalnya kita untuk bekerja itu bagaimana kesehariannya, kemudian pada saat di rumah bagaimana, itu memang jauh berbanding terbalik gitu. Di kantor kita bagaimana menghadapi orang-orang, kita harus bersikap tegas, kita harus bersikap bagaimana kita problem solving gitu kan, harus berpikir kritis, harus bagaimana kita mengambil tanggung jawab. Tapi ketika kita di rumah menghadapi anak-anak kan pastinya berbanding terbalik ya, kita harus mungkin lebih sabar gitu menghadapi anak-anak, mungkin lebih berempati menghadapi mereka gitu. Itu sih yang secara keseharian berbanding terbalik. Berbanding terbalik sekali ya. Betul. Ini Sobat Tambang, ini menarik sekali kalau kita kulik dari kedua sisi ini. Bagaimana peran sebagai seorang ibu maupun peran sebagai seorang Section Head Engineering. Betul. Tapi kalau kita membahas di dunia tambang ini Kak Novia, peran sebagai seorang Section Head Engineering ini kan adalah posisi yang sangat teknis ya. Betul. Ini boleh, tadi kan sudah menceritakan kita membuat mind plan dan lain. Tapi Mbak, ada hal menarik apa sih sebagai seorang Section Head Engineering dan wanita?
hal menarik selama saya sebagai section head engineering selama ini mungkin apa yang kita tuangkan di dalam planning, apa yang kita gambarkan, baik itu secara mingguan, bulanan, itu kan belum tentu bisa applicable di lapangan gitu kan. Jadi ketika misalnya memang ada, apalagi yang tambang ini kan dia dinamis ya, cepat berubah gitu. Jadi bagaimana cara kita menyikapi apabila planning yang kita susun ini nggak sesuai di lapangan, misalkan ada perubahan geologi, misalnya perubahan cuaca, apalagi karena misalnya alatnya juga, itu kan kita perlu ada problem solving ya dari situ. Kita harus berpikir supaya target dari perusahaan ini kita tetap tercapai gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Novia, ini beberapa tantangan yang menarik pastinya ya sebagai seorang section head. Mbak, dari berbagai pengalaman Mbak, boleh nggak sih diceritain ke Sobat Tambang? Barangkali ada cerita menarik kayak pas Mbak menjabat seorang section head saat ada kondisi geologi ataupun kondisi apa yang mengharuskan, wah ini harus berpikir cepat, strategi harus kita ubah dan lain. Misal contohnya dari segi cuaca gitu ya Mbak, kita sudah ngeplan kan misalnya, kan kalau di planning itu diplankan misalnya per hari itu kita hujannya berapa jam gitu, curah hujannya berapa gitu. Tapi ketika aktualnya itu over dari plan, yang harusnya kita secara plan hari itu kita tercapai, tapi bagaimana caranya kita untuk menutupi plan yang under tadi gitu, yang tidak tercapai tadi. Misal ketercapaian batu bara kita gitu ya. Batu bara misalnya kita di area tersebut kita udah plan kan misal nih dapatnya sekian ton gitu. Cuman karena ada cuaca yang ekstrim atau ya pokoknya di luar plan lah gitu. Batu bara di situ jadi tidak bisa terambil. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya di area lain yang bisa untuk menggantikan si yang di area tersebut gitu. Itu jadi harus berpikir cepat, bagaimana untuk ada apa problem solvingnya gitu. Problem solvingnya itu menjadi tantangan juga ya pasti Mbak ya saat ada perubahan-perubahan di lokasi gitu. Betul. Wow, ini luar biasa sekali Mbak Novia. Nah, kalau berbicara masalah tantangan ataupun di posisi teknis dari Mbak Novia ya kali ini kan pasti Mbak tidak bekerja sendirian. Betul. Ada rekan-rekan yang membantu di lokasi. Betul. Sebagai seorang section head, ini menarik untuk kita kulik. Gaya kepemimpinan apa sih yang dimiliki oleh Mbak Novia ini? Oke, kalau gaya kepemimpinan saya fleksibel gitu ya, nggak yang kaku pada satu gaya gitu, karena anggota-anggota saya, rekan-rekan kerja saya, kan mereka mempunyai watak masing-masing gitu ya, mempunyai cara kerjanya masing-masing. Jadi saya juga harus bisa menilai bagaimana cara kerjanya mereka gitu. Ketika orang tersebut sudah senior, sudah bisa berpikir kritis, itu saya cenderungnya lebih memberikan ruang untuk berdiskusi ke mereka gitu. Tapi ketika dia memang masih baru, masih junior, itu saya lebih ke memberikan ke arahan, bagaimana arahan untuk mengerjakan sesuatu, prosesnya bagaimana, kemudian outputnya bagaimana. Kalau kita mengerjakan hal ini, itu nanti efeknya akan apa, lebih kayak gitu sih. Nah, ini kan yang menarik juga, ternyata lingkungan kerja dari Mbak Novia sendiri ini kan timnya banyak sekali. Betul. Dari berbagai usia juga. Betul. Ada yang lebih senior ataupun yang junior juga ya. Yang otomatis ini perlu gaya kepemimpinan yang menyesuaikan. Menyesuaikan, betul. Selain dari people-nya, person-nya yang Mbak pimpin, ini kan pasti Mbak di lingkungan tambang kita tahu sekali ini rekat hubungan dengan mutasi dari satu proyek ke proyek lain. Betul. Sekarang di proyek mana Mbak? Sekarang saya di proyek Bukit Asam di Muara Enim. Di Muara Enim. Sebelumnya? Di BIB, Borneo Nubara di Kalimantan Selatan. Tantangan spesifik yang menurut Mbak sebagai seorang section head hadapi apa nih dari kedua proyek ini? Karena kalau saya lihat di CV Mbak ini kan ini ada spesifikasi khusus ya sebagai monitoring control dan juga technical engineering. Dari segi teknis tersebut, apa yang membedakan dari kedua proyek ini yang barangkali menjadi sebuah tantangan untuk Mbak? Perbedaan itu harusnya dimanapun proyeknya itu nggak terlalu beda jauh gitu ya perbedaannya.
Cuman kalau misalnya tantangan ya tadi balik lagi kita harus antara kita yang sudah lama di project sebelumnya terus mutasi ke project yang baru, mungkin tantangannya kita harus adaptasi terhadap lingkungannya lagi, terus beradaptasi terhadap orang-orangnya lagi, kemudian kita harus beradaptasi bagaimana cara kita merangkul mereka gitu untuk koordinasi supaya pendapat kita itu bisa diterima gitu sama mereka. Mungkin lebih ke situ sih tantangannya. Oke, ini sebagai seorang monitoring control juga ternyata dan juga di spesifikasinya di engineering ya, Mbak ya. Betul. Itu adaptasi itu adalah hal yang paling penting ya, Mbak. Hal yang paling penting betul karena di monitoring control seperti yang tadi saya bilang kan selain merencanakan kita juga harus memonitoring apakah dari plan tersebut bisa applicable di lapangan, kemudian apakah produktif gitu, apakah efisien, apakah masih secara cost-nya juga masih sesuai dengan yang sudah dibudgetkan oleh perusahaan. Itu fungsinya dari monitoring control. Gitu. Wow. Dan pastinya perjalanan Kak Novia sebagai seorang section head itu pasti banyak melewati pembelajaran-pembelajaran ya, Mbak ya. Terutama ini saya yakin sekali untuk menapaki karir hingga di titik saat ini sebagai seorang Kak Novia gitu ya. Ini pasti banyak juga sertifikasi ataupun pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Kak Novia. Boleh dijelasin Kak, sebelum-sebelumnya pernah mengikuti pelatihan apa aja sih? Kalau pelatihan saya itu udah pernah mengikuti POP, pengawas operasional pertama, kemudian POM ya, pengawas operasional media, kemudian juga ada training Manscape, kemudian juga ada yang terakhir itu saya training ini kursus juru ledak kelas 2 gitu. Dan jadi ya pelatihan-pelatihan tersebut dan juga sertifikasi-sertifikasi yang diikuti oleh Kak Novia ini juga pastinya menunjang bagaimana di pekerjaan Kakak ya. Betul sekali. Aku mau di segmen kali ini, aku mau bertanya sama Kak Novia. Boleh. Sebagai seorang perempuan, kita mau kasih tunjuk nih ke Sobat Tambang bahwa Kak Novia ini juga punya strategi-strategi jitu untuk bagaimana operasional itu berjalan dengan efisien. Kalau menurut Kak Novia bagaimana? Untuk operasional berjalan dengan efisien gitu. Pastinya kita kalau misalnya mau mengevaluasi suatu operasional gitu, kita harus berdasarkan dengan data gitu. Jadi kalau data yang kita sajikan itu benar-benar data yang seaktual-aktualnya gitu. Apa kendala di operasional di lapangan apa, kemudian bagaimana cara kita mengatasinya. Kemudian kan kalau kendala-kendala di lapangan tentunya banyak ya, karena kita balik lagi tadi mengingat tambang itu yang sangat dinamis gitu. Jadi secara efisien di sini apakah yang kita lakukan, apa yang kita evaluasi, yang kita plankan itu masih sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena dari setiap tahun itu atau setiap per bulan itu kita tuh ada menentukan budget-budget kayak gitu. Budget-budget dari plannya apa, kemudian aktualnya berapa. Jadi yang kita kontrol itu supaya tambang itu tetap efisien dan produktif gitu. Saya jadi penasaran ya, apakah dari tantangan-tantangan yang telah dihadapi oleh Mbak Novia ini menjadi salah satu alasan Mbak tertarik masuk dunia tambang, Mbak? Salah satunya iya. Kalau alasan lain? Karena alasan lainnya karena menurut saya di tambang itu yang bersifat dinamis, jadi kita lebih gampang untuk mengeksplor diri kita gitu. Ya, bekerja yang di bawah tantangan, kemudian kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu kan. Jadi banyak ruang, banyak celah-celah kecil kita untuk berkembang gitu. Jadi itu yang kayak memberikan tantangan gimana caranya kita supaya bisa lebih baik lagi gitu. Kalau ngomongin masalah tantangan kan berarti ada pressure-nya ya, Kak? Iya, betul. Pressure-nya gimana sih, Kak? Pressure itu luar biasa ya kalau di tambang kalau saya ngomongnya. Karena ibaratnya kita baru berangkat kerja pun kita udah ada udah ada pressure gitu dari atasan, ini harus kayak gini, ini harus kayak gini. Karena kalau misalnya di tambang sendiri kan itu dia padat modal, padat resikonya tinggi. Jadi kita harus benar-benar
bagaimana kita mengimplementasikan di lapangan itu tuh aman gitu. Supaya karena kalau misalnya ada sesuatu terjadi gitu, itu tuh efeknya akan panjang. Akan panjang ya Mbak, Betul. apalagi di bagian yang Mbak pegang juga pastinya. Betul. Tapi Mbak, di 9 tahun ini, Mm-mm. apa yang membuat Mbak bertahan di dunia pertambangan? Dengan segala yang kedinamisannya ini. Karena mungkin udah jadi ini ya salah satu bagian diri saya gitu ya, karena apa namanya udah menyatu, dan juga saya lebih itu tadi lebih suka mengeksplor diri untuk bisa berkembang lebih baik lagi gitu, karena ya di dunia pertambangan itu tuh hal tersebut bisa mudah gitu di ininya. Ternyata menjadi wanita itu tuh tidak susah ya Tidak Mbak susah, ya. betul. Saat kita memang selalu tertantang untuk mengeksplor diri kita. Jadi sehingga setiap pressure yang ada itu malah menjadi sebuah tantangan untuk berkembang lebih Untuk baik berkembang, lagi. betul. Jadi kita juga bisa bertahan di dunia pertambangan ini. Karena kalau misalnya kita terlalu apa ya, kalau bisa dibilang sekarang tuh kayak terlalu baper gitu kita ngomongnya di dunia pertambangan dengan lingkungan yang seperti itu, mental kita akan down, bisa dibilang kayak gitu. Jadinya ya hal-hal yang baru, sesuatu yang baru itu jangan dijadikan beban gitu, tapi dijadikan itu tantangan supaya kita bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Keren sekali Kak Novia. Kakak kan juga sebagai seorang lulusan dari teknik pertambangan ya Kak ya. Ini kan artinya mungkin memang mentalnya sudah terbangun juga sejak awal gitu. Tapi gimana sih Kak respon keluarga kakak gitu saat kakak sebagai seorang wanita memilih, Teng, aku kayaknya mau kerja di tambang gitu. Dan juga atau aku mau mulai langsung kuliah di pertambangan. Respon keluarga gimana? Kalau respon keluarga sih, alhamdulillahnya mendukung ya, support semua keluarga gitu. Walaupun awalnya ya memang ragu-ragu nih di area tambang, di remote area, gimana nih cewek bisa nggak gitu. Cuman kan setelah dikasih pemahaman, dijelaskan ini loh lingkungannya kayak gini, ya lama makin kesini ya mereka support gitu. Dengan latar belakang dari kuliahnya Mbak Novia yang sudah memang kuliah di dunia teknik pertambangan. Betul. Kemudian Mbak Novia kenapa sih melabuhkan hatinya untuk masuk PPA? Boleh nggak diceritain awal mula kenapa bisa masuk di PT Putra Perkasa Abadi ini? Awal mulanya itu saya bergabung di PPA tuh sebagai FGDP ya, Fresh Graduate Development Programnya PPA. Oke, pada jadi zaman itu. Pada zaman itu pada FGDP waktu itu, tahun 2017 ya. 2017 itu FGDP. Mungkin yang sekarang namanya jadi PLDP ya. Yes, PPA Leadership Development Program. betul. Sekarang. Pada waktu saya itu FGDP. Dan pada waktu itu dulu untuk ikut bergabung gitu, ikut bergabung di program tersebut memang Saat itu posisinya banyak yang dibutuhkan. Iya, banyak yang dibutuhkan, dan mungkin tidak seketat sekarang, dan orang-orang tidak excited sekarang ya untuk bergabung di PPA. Karena itu 9 gitu. tahun yang lalu Karena ya Kak 9 ya. tahun yang lalu. 9 betul. tahun yang lalu, dan kalau kita lihat sekarang kalau di program PLDP itu Kak yang mau untuk ikut itu banyak sekali. Kan banyak banget kan kalau sekarang. Mungkin kalau dulu itu ya tidak terlalu, bukan gampang sih, cuman tidak se excited orang-orang sekarang gitu. Jadinya mulai itu saya ikut programnya FGDP, dan alhamdulillah bisa bergabung ya di PPA pada saat itu, di FGDP itu, dan itu jadi awal mula perjalanan saya di dunia pertambangan. Jadi gitu. sampai sekarang masih di PPA. Betul sekali. 9 tahun ini berawal dari FGDP. Ini dulu Kakak langsung masuk ke site mana Kak? Langsung site BIB. Site BIB, berarti ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Betul. Asli Kakak dari? Asli dari Banjarmasin. Ya, dari Banjarmasin. Ini putri daerah yang berhasil juga masuk ke PPA. Sampai sekarang berkarir menjadi seorang section head, dan sekarang juga memegang untuk engineering di site-nya Bukit Asam. Wow, ini perjalanan yang nggak mudah pastinya Kak ya. Sobat Tambang, sebagai seorang wanita yang bekerja, kalau Mbak Novia tadi sudah membahas bagaimana teknisnya di engineering, kita hari ini mau ngobrol dari hati ke hati juga Mbak Novia. Kita perempuan bekerja, pasti itu kan banyak banget stereotip yang
melekat di kita. Betul. Kalau di dunia pertambangan apalagi? Nah, Betul sekali. boleh diceritakan nggak Mbak, stereotip apa yang pernah Mbak terima, kemudian apa yang Mbak rasakan selama bekerja di dunia pertambangan? Pernah sih pastinya. Apalagi dominannya di situ, di area tersebut kan laki-laki gitu. Jadi ketika ada perempuan masuk tambang di remote area gitu, pasti mereka tuh mikirnya, ini bisa nggak nih bertahan? Apakah mentalnya kuat nggak nih untuk bisa bekerja di area remote area seperti ini, di area pertambangan gitu? Apakah bisa nggak dia beradaptasi terhadap lingkungan di sekitar gitu? Pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Pandangan-pandangan tersebut, bagaimana cara kita menyikapi gitu kan? Bagaimana cara kita menyikapi pandangan-pandangan mereka? Ya bisa dibilang kita harus membuktikan lah, awalnya kita harus membuktikan sambil kita berproses supaya mereka bisa percaya kalau kita memang bisa, kita nih mampu loh perempuan ini di tambang gitu, nggak cuman hanya laki-laki gitu yang bekerja di tambang. Jadi pendekatan mungkin pendekatan personal, kemudian juga pendekatan terhadap saat kita berkoordinasi pekerjaan, mungkin kita kasih lihat data. Kalau saya tuh lebih berkoordinasi, lebih memperlihatkan ke data misalnya. Ini loh Pak, secara data ini kita sebenarnya bisa pakai cara ini, kenapa nggak dicoba yang itu gitu. Lama-kelamaan setelah mereka melihat, oh iya bener ya sebenarnya bisa gitu. Itu lama-kelamaan kan akan membangun kepercayaan mereka terhadap kita gitu, terhadap perempuan di tambang gitu. Jadi lebih kayak gitu sih Mbak, nggak yang langsung berikan pandangan kayak gitu, terus serta-merta kita harus langsung membuktikan nih, nggak tanpa berproses, karena kita memberikan rasa percaya ke orang itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Ya. Jadi strategi dari Mbak Novia menghadapi stereotip yang ada di dunia pertambangan wanita, ya misalnya wanita bekerja di tambang, itu strategi komunikasi dulu komunikasi dulu. Kemudian Pendekatan personal. Betul. Build trust-nya. Betul. Ketika saat kepercayaan itu sudah terbangun, akhirnya bekerja juga lebih mudah. Betul. Koordinasinya juga lebih mudah ya Mbak ya. Mudah jadinya. Karena kita ditambang koordinasi. Iya. Itu benar banget. Tapi punya nggak Mbak pengalaman menarik gitu berkaitan terkait stereotip itu, kayak pengalaman Mbak tuh apa sih Mbak saat bekerja, kayak kaget, wah ternyata perempuan ya atau apa? Ada nggak sih Mbak pengalaman gitu? Pasti ada. Ketika misalnya kan mungkin mereka ngelihatnya kalau perempuan ya kerjanya di kantor gitu kan, nggak ada yang di lapangan. Tapi ketika misalnya saya datang untuk koordinasi, oh ternyata perempuan, engineering-nya perempuan gitu. Ada yang kayak gitu tuh pasti. Mungkin pernah juga misal ada ketemu gitu kan sama salah satu karyawan di situ, dia nanya, Mbak di bagian apa katanya, kayak bagian gitu apa ya? Gitu kan, HCGA katanya kayak gitu kan, atau FA, bukan Pak saya di engineering. Oh engineering. Berarti ekspresinya langsung berubah. Oh engineering, Mbak di engineering. Iya Pak saya di engineering. Oh saya kira di HCGA katanya, soalnya perempuan kan jarang tuh ada yang di engineering, ada di lapangan gitu. Wah, ini luar biasa banget pastinya. Pasti orang-orang juga langsung kagum, terkesima. Kagetnya itu bukan kaget karena apa, tapi kaget karena kagum sih Mbak. Aku yakin banget karena wow, ini keren banget gitu loh. Perempuan di engineering gitu. Mbak, ini perempuan di engineering dan juga di dunia tambang menghadapi segala stereotipnya dan bertahan 9 tahun lamanya. Support system apa yang Mbak miliki dan terus meyakinkan diri Mbak, aku pasti bisa dan mampu gitu? Support system yang pasti, yang paling utama tuh keluarga sih ya. Tanpa mereka, tanpa supportnya mereka, tanpa dukungannya mereka ya nggak bisa. Mungkin aku nggak bisa bertahan sampai sekarang gitu. Dan selain keluarga juga orang-orang di lingkungan sekitar pekerjaan, nggak yang cuman bisa hanya jadi rekan kerja, bisa jadi temen juga gitu. Itulah support sistemku selama kerja di tambang, karena ya itu balik lagi, kita kerja di tambang, perempuan, apalagi perempuan yang biasanya dominannya lebih suka di kota gitu ya, di keramaian, di kota lebih suka
ya lebih suka di kota gitu kan. Ini kerja harus di remote area, pasti hal-hal yang membuat kita down, mental kita down itu kan pasti sering ya sebagai perempuan gitu, karena memang yang biasanya hidup di kota ramai ini terus tiba-tiba di remote area tuh. Jadi kita harus pintar-pintar ngelola mental health-nya kita gitu. Berarti di momen saat Mbak Novia pernah ngerasa terpuruk gitu ya, itu keluarga hadir. Keluarga hadir. Dan itu yang menguatkan Mbak. Even kita cuman ibaratnya pada saat di kerjaan lagi banyak tekanan, lagi banyak pressure gitu dari atasan, nih harus kayak gini. Ketika pulang kerja, kita teleponan sama keluarga, itu udah ibaratnya tuh udah kayak bisa nge-recharge energi kita gitu. Bisa buat kita tuh berpikiran jernih lagi lah. Ibaratnya tuh kayak gitu. Gitu sih. Dan ini juga membuktikan ya bahwasanya sebagai wanita ini tidak hanya kita sebatas boleh di dapur saja, tapi wanita juga boleh bekerja ya Mbak. Berhak juga bagi Mbak. Berhak. Kenapa Mbak? Karena kita sebagai perempuan di zaman sekarang kan kita harusnya udah untuk pekerjaan itu nggak hanya laki-laki, perempuan juga boleh, karena perempuan pun boleh berkarir gitu. Karena perempuan boleh berkarir, perempuan boleh berkembang, perempuan boleh berkarya kan kayak gitu. Jadi nggak hanya di rumah aja, ibaratnya tuh nggak hanya di dapur aja untuk perempuan. Tidak hanya sebatas di dapur saja. Dan ini sudah membuktikan sekali ya Mbak ya, bahwa kehadiran dari Kak Novia, Sobat Ambang sekali ini, tantangan kita ini mematahkan segala stigma ya, yang mengatakan perempuan kayak nggak bisa deh di dunia tambang dan lain. Lihatlah Kak Novia saat ini ya kan. Kak, ini pastinya tanpa andil ataupun dukungan dari perusahaan juga. Ini mungkin kita sebagai perempuan tidak bisa berkembang ya, dimasuk dunia kerja akan stuck di situ-situ saja. Menurut Mbak, di PT Putra Perkasa Abadi, dukungan apa yang paling nyata nih melihat perempuan juga boleh loh atau gimana gitu? Yang paling nyata sih jenjang karir ya. Jenjang karir. Jadi tidak ada gap antara laki-laki dan perempuan untuk bisa berkarir di PPA gitu. Terbuka lebar Mbak di PPA. Terbuka lebar untuk semua orang. Siapapun yang mau berkembang, siapapun yang mau mendevelop dirinya, siapapun yang mau lebih karirnya lebih bagus lagi, itu PPA terbuka lebar. Jadi tidak memandang apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki, enggak. Terbuka lebar untuk siapa saja. Mbak, kemudian kita juga mau nanya nih Mbak. Dalam kehidupan kita sebagai perempuan dengan berbagai kesibukan kita juga ya. Kalau Mbak juga pasti punya keluarga di rumah, kemudian Mbak juga pastinya punya suami yang harus Mbak selalu maintain juga hubungannya ya. Ditambah lagi dengan beban pekerjaan yang sangat banyak di kantor, strategi apa sih yang dihadirkan oleh Mbak Novia dalam menyeimbangkan kehidupan pribadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga sebagai seorang section head? Yang paling pertama tuh saya mau maintain diri saya sendiri, supaya kalau misalnya kita dari diri sendiri kita udah misalnya sudah stres duluan, sudah ini duluan, otomatis ke orang lain kita juga bawaannya jadinya nggak enak gitu kan. Jadi bagaimana kalau misalnya memang ada pada saat itu lagi ada pressure atau lagi ada tekanan dari kantor gitu kan, saya lebih meng-cooling down kan diri saya dulu gitu. Misal saya melakukan nonton dulu gitu supaya mood saya ini bisa stabil dulu gitu kan. Baru setelah itu saya berkomunikasi dengan keluarga gitu. Cuman kalau misalnya memang saat pulang kerja, saya lebih meminimalkan berkoordinasi kerjaan. Saya lebih memaksimalkan untuk keluarga gitu. Jadi kan kita sebagai perempuan gitu ya, sebagai perempuan yang bekerja, kita tidak bisa memilih antara pekerjaan ataupun keluarga. Bagaimana cara kita harus mengkolaborasikan gitu. Bagaimana cara kita memadukan antara pekerjaan dan juga kita keluarga gitu. Kan kalau misalnya disuruh memilih pasti berat ya, harus memilih salah satu. Jadi kan tantangannya, jadi pilihannya bagaimana kita mengkolaborasikan antara keduanya ini supaya bisa berjalan seimbang gitu.
Artinya Gitu ini sih. bukan sebuah pilihan ya. Bukan sebuah Bekerja atau pilihan. keluarga ini bukan sebuah pilihan, tapi adalah dua hal yang bisa kita jalankan secara Betul bersama-samaan ya sekali, Mbak ya. betul. Sebagai pengembangan diri juga. Betul. Tapi Mbak, aku percaya sekali sebagai seorang ibu yang kerjanya remote jauh sekali. Iya. Pernah nggak sih kayak di tengah-tengah pekerjaan, di tengah suntuknya pekerjaan kayak jatuh emosional, kita nangis dan lain-lain karena kangen sama anak, pernah nggak? Pernah, sering sekali kalau itu. Pernah memang. Kalau misalnya lagi full gini ya, pikiran itu lagi full gitu, tiba-tiba kepikiran anak-anak. Ya udah aku biasanya itu langsung ini sebentar, terus buat nelpon mereka, terus komunikasi sama mereka gitu. Itu udah bisa ibaratnya ngobatin kangen gitulah ya. Apalagi kalau misalnya mau berangkat balik ke site nih habis dari cuti, itu biasanya mereka mama mau kerja lagi ya gitu kan. Mereka bilang kayak gitu, iya mama kerja dulu ya. Ya udah, hati-hati, walaupun mereka ibaratnya mereka udah bisa nerima ya, cuman kita sebagai orang tua kan rasanya sedih juga gitu ninggalin gitu. Cuman ya di PPA sendiri pun kan alhamdulillahnya tidak memberi mendukung lah untuk kita bisa komunikasi dengan keluarga gitu. Jadi tidak membatasi, tidak terlalu membatasin gitu terhadap komunikasi terhadap keluarga. Jadi membuka juga kayak Membuka. silakan tetap fokus ya dengan Iya. keluarga, juga tetap harus termaintain dengan baik Betul. gitu. Karena kalaupun ibaratnya kita ada pikiran keluarga atau pekerjaan kan juga nggak bisa fokus gitu. Jadi menjadi penyemangat ya Kak. Menjadi penyemangat. Luar Betul. biasa sekali Kak Novia. Ternyata kehidupan menjadi seorang ibu, istri, dan juga pekerja ini bisa dilakukan sekaligus oleh perempuan ya. Ini membuktikan bahwa perempuan ini memang sehebat itu ya, Sobat Iya. Tambang, dan juga sangat mampu gitu loh. Mampu sekali. Kak, ini kita kayaknya sudah dari hati ke hati sekali. Kalau kita ngeliat Kak Novia sudah mulai berkaca-kaca kalau kita menyinggung masalah anak gitu ya. Tapi pasti kita percaya juga anak-anak dari Kak Novia ini bangga sekali memiliki seorang ibu yang luar biasa, bekerja apalagi di dunia engineering gitu kan. Ini akan sangat bangga sekali. Biar nggak sedih-sedih Kak Novia, boleh nggak Oke. kita main game? Boleh. Oke, kita akan main game pastinya pemirsa di segmen kali ini. Saksikan terus masih di Viewpoint, melihat lebih luas, menggali lebih dalam. Ya, di segmen kali ini kita bakal main games bareng Kak Novia. Nah, Sobat Tambang dan juga seluruh penonton dari Viewpoint, kita akan main games mitos atau fakta. Oke. Nah, Kak, di games mitos atau fakta nanti Kakak jawab cepat, mitos atau fakta gitu ya, dari pernyataan-pernyataan yang aku tanyakan ke Kakak. Oke. Pertanyaan pertama, perempuan di tambang hanya bekerja di balik meja, mitos atau fakta? Mitos. Karir di tambang lebih sulit untuk perempuan dibanding laki-laki. Mitos. Perempuan punya kesempatan yang sama untuk berkembang di PPA. Fakta. Lingkungan tambang tidak ramah untuk perempuan. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta ya? Kayaknya 50-50 nih. 50-50 nih. Mitos fakta. Mitos lah. Mitos lah ya. Tapi berarti Mitos. masih ada sedikit serpihan Sedikit, faktanya. iya. Artinya mungkin podcast ini mudah-mudahan bisa membawa dari tidak ramah itu menjadi Jadi sangat mit- ramah iya. lagi ya nanti ke depannya ya untuk perempuan ya. Bisa menjadi mitos lah ya harapannya. Wow, tepuk tangan dong untuk Kak Novia. Keren banget. Ini penjelasan-penjelasannya akan kita cari tahu lagi pastinya di berbagai segmen di Viewpoint ya, Sobat Tambang ya. Kak Novia, masuk ke segmen berikutnya. Aku banyak banget yang masih mau ditanyakan ke Kak Novia nih. Ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk perempuan muda di luar sana yang masih ragu untuk berkarir di tambang? Jadi untuk mungkin yang baru-baru lulus kuliah, yang masih ragu apakah yang sebelumnya memang ngambilnya pertambangan cuman atau teknik gitu ya, tapi masih ragu apakah mau masuk dunia pertambangan apa tidak. Kalau saran saya lakukan karena perempuan di dunia pertambangan itu untuk sekarang bukan hal yang luar biasa ya, sudah menjadi hal yang biasa gitu. Karena di dunia pertambangan kita bisa
lebih mengeksplor diri kita sendiri, kita lebih bisa berkembang, walaupun memang di dunia pertambangan mungkin pekerjaannya dinamis, penuh dengan tantangan, cuman itu adalah salah satu bagaimana kita bisa mengimprove diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mendevelop diri kita sendiri supaya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi untuk sobat tambang ya yang mungkin masih ragu sampai sekarang apakah mau kerja di tambang atau tidak, kalau saran saya kerja aja di tambang, nikmatin prosesnya karena semua pekerjaan itu pada dasarnya kita tetap berproses gitu ya. Nikmatin bagaimana prosesnya karena dari situ kamu bisa tahu batas kemampuan kalian itu sampai mana gitu. Hal apa yang tidak perlu mereka takutkan saat mereka ingin mengawali karir mereka di pertambangan? Hal yang tidak perlu ditakutkan ya. Yang pertama itu jenjang karir yang pertama. Karena siapapun itu berhak mendapatkan karir yang sama. Gitu sih. Kak Novia, ada satu pertanyaan yang menurut aku ini penting untuk Kak Novia jawab. Kalau Kak Novia diberi kesempatan untuk balik lagi ke Novia muda yang masih mau mengawali karir, hal apa sih setelah Kak Novia melewati 9 tahun ini? Hal apa yang ingin kakak katakan ke Kak Novia muda itu? Jangan takut untuk mengambil tantangan, jangan takut untuk melakukan hal baru karena itu proses dari diri kita sendiri untuk kita bisa berkembang lebih baik. Jadi kakak lebih meyakinkan diri kakak yang pas muda, ketakutannya dulu itu Yang ternyata dulu. nggak ada gitu. Iya. Kamu harus lebih berani gitu. Ternyata kamu bisa kok ngelakuinnya gitu tanpa harus banyak. Mungkin kalau hambatan ya pasti ada, cuman kita nih ternyata bisa loh menghadapi itu semua. Kita mampu loh menghadapi itu semua gitu. Posisi ini apakah pernah terbayang oleh Kak Novia saat mengawali karir dulu? Jujur belum pernah terbayangkan sama sekali. Kalau Kak Novia dulu akan kata-kata apa sih yang kakak akan katakan ke Kak Novia yang sekarang? Tetap berjuang, tetap semangat, apapun yang dihadapi, apapun yang akan dilakukan itu adalah proses yang terbaik dari diri kamu sendiri. Wow, luar biasa sekali Kak Novia. Ini begitu luar biasa kehadiran dari Kak Novia pada kesempatan kali ini. Aku mau ngasih satu kesempatan untuk Kak Novia sebelum kita mengakhiri sesi di Viewpoint kali ini. Apa yang Kak Novia ingin sampaikan mungkin kepada keluarga ataupun kepada sobat tambang yang menyaksikan kali ini? Mungkin untuk teman-teman semua, untuk perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia ya, jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk berkarir dimanapun kita, selama kita masih bisa bekerja, selama kita masih bisa berkarya, selama kita masih bisa berkarir, perjuangkan itu untuk kita semua gitu, perjuangkan untuk perjuangkan untuk kita bisa mengimprove diri kita, karena perempuan itu nggak harus di dapur kok, perempuan itu nggak harus di rumah, kita bisa mengerjakan dua pekerjaan itu sekaligus gitu, kita bisa mengkolaborasikan antara pekerjaan dan juga antara keluarga gitu. Jadi jangan takut untuk perempuan-perempuan di luar sana yang ingin bekerja, lakukan sebaik mungkin, lakukan apa yang kamu mau, gapai mimpimu lah. Jangan terpaku pada kata-kata orang atau pandangan orang gitu. Tetap melangkah, tetap maju, kejar cita-cita, kejar yang diinginkan. Tetap intinya kita sebagai perempuan tetap harus bisa terus berkarya gitu. Terus berkarya. Terima kasih Kak Novia. Sama-sama. Untuk kesempatan luar biasanya kita bisa sharing bareng Kak Novia di Viewpoint kali ini. Kita doakan semoga karir Kak Novia terus melejit ya Kak ya, dan Amin, dilancarkan di terima pekerjaannya. kasih. Nah, Sobat Tambang, Hari Kartini ternyata bukan sekedar perayaan. Tapi Hari Kartini adalah sebagai tanda perayaan kita sebagai wanita yang telah berani untuk mengambil pilihan dan mengambil bagian di setiap sektor pekerjaan ataupun hal lain di kehidupan teman-teman sekalian. Ada satu pesan untuk teman-teman sekalian, perempuan belajar dan berkembang itu bukan pilihan, namun sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk kita
wanita ataupun perempuan. Karena ini adalah cara kita untuk terus mengembangkan diri. Saya Eksa Yola, teman-teman sekalian, Sobat Tambang, terima kasih sudah bergabung di Viewpoint. Dan nantikan segmen-segmen selanjutnya masih di Viewpoint, melihat lebih luas, menggali lebih dalam.